Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 7 semester 2, yaitu mengenai menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum ke pembahasannya, apakah adik-adik di sini sudah mengetahui pengertian ghibah dan tabayun? Jika belum, mari kita mempelajarinya bersama-sama. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain, dan apabila dia tahu, dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk melakukan ghibah karena diibaratkan seperti yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, orang-orang yang beriman janganlah kebanyakan purbasangka dan kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan jangan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwa kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar terhindar dari perilaku jelek ini, perlu diketahui penyebab terjadinya ghibah. Nah, di antaranya, 1. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajatnya sendiri. Kemudian yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Kemudian yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Kemudian yang keenam, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Itu beberapa penyebab dari perilaku terjadinya ghibah. Kemudian bagaimana supaya menghindari perbuatan ghibah itu? Nah, di sini beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu berkumpul dengan orang yang soleh. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Kemudian yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat, menjaga lisan. Dan yang kelima, berpikir positif. Dan yang keenam, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Kemudian yang kedua, tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar adanya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan yang menjadi jelas dan benar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang
Tabayun yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasik binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Subhanallahul. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Dan surat Al-Hujurat ayat 6. Kemudian setelah kalian memahami tentang tabayun, bagaimana cara agar informasi yang diterima itu jelas? Berikut ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama, kita harus mengurus sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah yang memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar? Kemudian, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Dan yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Itulah beberapa cara yang melakukan supaya informasi yang diterima jelas. Selanjutnya, pada zaman sekarang ini penggunaan media sosial itu sudah marak, dan sini beberapa dampak dari media sosial itu diantaranya itu kebebasan informasi, dimana pada zaman sekarang informasi sangat mudah diakses. Kemudian yang kedua, sikap sosial yang lemah. Yang ketiga, kelalaian dalam kewajiban agama. Selanjutnya, tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoax. Pengguna yang mudah menerima berita hoax akan merugikan dirinya dan pihak lain. Bagaimana cara agar kalian tidak tertipu dengan berita hoax? Berikut adalah beberapa teknisnya. 1. Berhati-hati dengan judul provokatif. Kemudian 2. Cermati alamat situs. Kemudian yang ketiga, periksa fakta. Keempat, cek asli foto. Dan kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Kemudian, tabayun memiliki manfaat penting dalam pencermatan informasi yang diperoleh. Sikap sombong, egois, fanatik, merasa sudah paham, dan malas mencari kebenaran akan menghambat proses tabayun. Hal ini akan berdampak pada menunjukkan kualitas sikap masyarakat yang masih rendah. Dalam media sosial sering ditemui tulisan atau pernyataan yang secara jelas tanda saling mencela, ejek, berprasangka buruk, dan menghujat. Akar permasalahannya berawal dari kurangnya sikap tabayun. Tanpa tabayun, kesalahpahaman akan sering terjadi. Untuk menghindari kesalahpahaman pada informasi yang diterima, lebih baik dicari informasi yang benar terlebih dahulu. Sini beberapa manfaat tabayun. Antaranya, A. Berhati-hati dalam menerima berita. Kemudian, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian, C. Baik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Kemudian B. Kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang E, menciptakan kerukunan dan kedamaian masyarakat. Nah, mungkin itulah tentang pembahasan gibah dan tabayun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri yang menyampaikannya.
Maaf apabila ada kekurangan, dan kita cepat berjumpa di lain kesempatan. Cukup saja pertemuan kali ini dengan bacaan hamba bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.